Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia dari Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang farmasi KWU. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang manajemen resiko. Pengertian resiko secara etimologis yaitu berasal dari kata bahasa Yunani yaitu rizikon yang berarti akar. Sedangkan menurut KBBI, resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan serta membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai resiko ini, diantaranya sebagai berikut, yaitu Arthur Williams dan Richard mengatakan resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Konsep manajemen risiko yaitu adapun konsep manajemen risiko yang pertama, manajemen risiko adalah proses bukan checklist, sangat dinamis dan selalu memberikan umpan balik kepada dirinya sendiri. Yang kedua, perusahaan hanya boleh mencoba dan memastikan risiko aktualnya dengan cara atau dengan yang direncanakannya serta risiko yang diinginkan. Yang ketiga, salah satu aspek proses manajemen risiko dengan risiko yang menurut keyakinan perusahaan itu harus diambil. Yang keempat, aspek lainnya yaitu purely diagnostik adalah benar-benar diagnose dan berusaha memastikan bahwa risiko perusahaan sesuai dengan risiko menurut pandangan senior. Ada 3 kesalahan risiko yang sering mendapatkan perhatian. Yang pertama yaitu semua risiko adalah buruk. Adanya risiko yang mencelakakan semua orang, tetapi sangat sukar mengidentifikasi itu risiko karena tidak ada orang yang mendapatkan manfaat daripada risiko tersebut. Contohnya yaitu bencana alam. Yang kedua, ada sebagian risiko yang sangat buruk karenanya tidak dapat ditoleransi sehingga harus dihilangkan walau berapapun biayanya. Contohnya adalah polusi. Yang ketiga, bermain aman adalah yang paling aman dilakukan. Karakteristik resiko. Resiko memiliki karakteristik yaitu yang pertama merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua merupakan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Jadi ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya resiko. Kondisi ketidakpastian sendiri timbul karena berbagai sebab. Antara lain, yang pertama tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan ini berakhir, di mana makin panjang tenggang waktu akan makin besar ketidakpastiannya. Yang kedua, keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan untuk menyusun rencana. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau kemampuan pengambilan keputusan. Kriteria risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak diduga dan tidak diharapkan. Dengan demikian, kriteria risiko timbul apabila kita dihadapkan dan menentukan pilihan antara dua alternatif atau lebih. Kelompok risiko yaitu yang pertama adalah kelompok risiko rendah, yaitu keberhasilan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kegagalan. Kelompok risiko sedang, keberhasilan yang dicapai lebih besar dibandingkan dengan kegagalan. Kelompok risiko tinggi, keberhasilan yang diperoleh sangat kecil dibandingkan dengan kegagalan. Jenis-jenis resiko yang pertama ada resiko spekulatif, resiko murni, resiko fundamental, resiko statis, resiko dinamis, resiko subjektif, resiko objektif, resiko keuangan, resiko strategis, dan resiko operasional. Manfaat manajemen risiko yaitu membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Terus yang kedua, membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi perusahaan akan dihindari atau diambil. Jika penaksiran risiko dilakukan secara akurat, maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan seperti manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan itu dari kegagalan. Kemudian dapat menunjang secara langsung peningkatan laba. Tugas manajemen risiko yaitu mengidentifikasi risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko, serta mencarikan jalan keluar untuk menghadapi atau menangani risiko tersebut. Sebab-sebab timbulnya risiko yang pertama yaitu jarak waktu mulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan tersebut. Yang mana makin panjang jarak waktu, maka semakin besar ketidakpastiannya.
Kemudian ada keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan, serta keterbatasan pengetahuan, keterampilan, serta teknik mengambil keputusan. Resiko intern yaitu resiko yang berasal dari dalam. Resiko ekstern yaitu resiko yang berasal dari luar. Mengidentifikasi resiko itu adanya proses penganalisan untuk menemukan cara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan yang pertama suatu checklist dari semua kerugian potensial. Yang kedua, untuk menggunakan checklist tersebut diperlukan suatu pendekatan yang sistematik. Kerugian yang pertama, kerugian hak milik, kerugian langsung, kerugian tidak langsung, kerugian pendapatan. Kewajibannya itu mengganti kerugian orang lain. Kewajiban mengganti kerugian orang lain dilakukan karena rusaknya hak milik orang lain atau terlukanya orang lain. Yang ketiga itu ada kerugian personal, kerugian bagi perusahaan karena kematian, cacat, atau mengundurkan diri. Pengukuran resiko itu bertujuan untuk menentukan relativitas kadar resiko untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk menangannya. Dimensi yang harus diukur yaitu informasi yang diperlukan berdasarkan dengan dua dimensi risiko yang perlu diukur, yaitu frekuensi atau jumlah kerugian yang terjadi serta keparahan dari kerugian tersebut. Paling sedikit masing-masing dimensi tersebut yang diketahui ialah rata-rata nilai periode anggaran, variasi nilai tersebut dari satu periode ke anggaran sebelumnya dan berikutnya, dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian itu. Seandainya kerugian itu ditanggung sendiri, maka harus dimasukkan ke dalam analisis. Proses manajemen risiko. Manajemen risiko akan melindungi dan menambahkan nilai kepada wirausahawan dengan cara menyediakan rencana kerja organisasi, memperbaiki pengambilan keputusan, menyumbang pada penggunaan, mengurangi fluktuasi pada bidang usaha yang tidak penting, mengembangkan dan mendukung pegawai, mengoptimalkan efisiensi operasi. Upaya penanggulangan risiko yang pertama yaitu mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, melakukan detensi artinya tolerir, melakukan pengendalian terhadap risiko, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain. Pengendalian risiko ada dua pendekatan dasar yaitu menghindari risiko dengan cara menolak memiliki, kemudian menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima. Terus penghindaran risiko dikatakan berhasil jika tidak terjadi kerugian. Kemudian ada pengendalian risiko atau loss control, implementasi dari kegiatan pengendalian kerugian dengan cara merendahkan kesempatan untuk terjadinya kerugian, mengurangi keparahan. Kemudian pemindahan risiko, kombinasi atau pooling. Adapun pembiayaan risiko atau risk financing meliputi pemindahan risiko melalui pembelian asuransi atau menanggung risiko. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.